Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo sedulur Kulon Progo dan juga pendengar setia podcast Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo. Semoga sobat semuanya dalam keadaan sehat, lancar rezekinya dan juga tentunya bagi Bapak Ibu orang tua masih semangat dalam mendampingi putra-putrinya belajar. Ya, hari ini perkenalkan saya Lina selaku host dalam acara podcast hari ini yang akan menemani Bapak Ibu semuanya dalam obrolan santai yang mengenai topik yang sedang hangat-hangatnya, terutama buat Bapak Ibu yang putra-putrinya akan memasuki jenjang pendidikan berikutnya, yaitu SD, SMP maupun SMA pada tahun ajaran 2026 ini. Nah, biasanya kalau mendekati musim penerimaan murid baru, biasanya grup WA itu akan rame-ramenya. Banyak Bapak Ibu yang kebingungan terkait dengan sistemnya penerimaan murid baru atau mungkin alurnya dan juga mungkin takut salah pilih untuk jenjang pendidikan berikutnya, takut salah pilih sekolah seperti itu. Nah, dan supaya informasinya ini valid, kita di sini akan bahas bersama-sama. Kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa, yaitu ada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, ada Bapak Nur Wahyudi MM, dan juga Bapak Immanuel Satya Hardi Kurniawan SPD selaku tim teknis SPMB Kabupaten Kulon Progo. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat Mbak Lina. Mudah-mudahan teman-teman warga masyarakat Kulon Progo juga selalu sehat dan bahagia. Pak An juga sehat nggih? Ya, sehat Mbak. Ya. Semoga semangatnya dalam menyambut SPMB 2026 ini menular ke semuanya seperti itu. Ya, amin. Nah, mungkin biar Bapak Ibu pendengar semuanya tidak penasaran bagaimana sistem SPMB tahun 2026 ini, mungkin kita akan langsung saja memulai obrolannya ya Bapak ya. Berkaitan dengan sistem SPMB sekarang ini, istilahnya sudah mulai bergeser ya Pak ya. Kalau dulu gitu PPDB, sekarang SPMB. Dan saat ini sudah keluar SK dari Bupati nomor 101/A/2026. Nah, sebenarnya nih Bapak, apa sih semangat utama dari SPMB tahun 2026 ini seperti itu? Terima kasih Mbak Lina terkait dengan kebijakan SPMB yang kalau dulu dikenal PPDB ini, yang pertama memang aturan tahun 2026 ini masih sama menggunakan aturan tahun 2025 yang tentu dasar hukumnya yang pertama Permendikdasmen nomor 3 2025 tentang SPMB. Kemudian di tahun 2026 ini ditindaklanjuti dengan keputusan Bupati Kulon Progo nomor 101 tahun 2026 tentang Juknis SPMB. Semangat utama dari peraturan tersebut adalah yang pertama pelaksanaan SPMB itu objektif, kemudian transparan, kemudian juga akuntabel. Dalam hal ini tentu kami dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ini ingin memastikan supaya anak Kulon Progo itu tetap terlayani tanpa terkecuali dalam hal tentunya pendidikan. Kemudian dalam layanan SPMB ini tidak ada diskriminasi, tidak ada jalur khusus, jalur belakang. Kemudian tentu sekolah gratis, SPMB ini gratis tanpa biaya di sekolah negeri. Yang perlu kami kuatkan kembali dalam Juknis tersebut, tentu ini bagian dari kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo supaya masyarakat tentu supaya tahu terkait dengan proses ini. Perlu kami sampaikan juga ada beberapa perbedaan memang dengan SPMB yang dilaksanakan tahun 2025 kemarin. Ada beberapa hal. Yang pertama ini tentu terkait dengan pelaksanaannya. Untuk tahun 2026 ini semua dilaksanakan secara online. Artinya masyarakat atau siswa baru ini nanti mengupload syarat-syaratnya melalui aplikasi yang sudah kita siapkan. Kalau yang tahun kemarin ini kan masih offline, syarat-syarat dikumpulkan di sekolah,
kemudian diverifikasi. Kalau besok itu langsung masuk di aplikasi, sehingga nanti di situ akan muncul syarat-syarat termasuk kurasi. Kurasinya juga melalui aplikasi tersebut. Ya, kemudian yang kedua, ini nanti kalau tahun kemarin menggunakan ASPD, tahun ini kita menggunakan TKA, tes kemampuan akademik dan tes kemampuan akademik daerah. Jadi tentu ini nanti ada prosentase atau bobot penilaian yang akan dipakai untuk masuk di baik jenjang SMP. Itu Mbak Lina yang perlu kami sampaikan supaya masyarakat lebih tahu. Jadi di SPMB 2026 ini mengusung semangat transparan, non-diskriminatif, dan paling utama adalah gratis. Begitu ya Pak Ibu. Nah begitu Bapak Ibu orang tua, untuk yang putra-putrinya mendaftar di sekolah negeri, ini tidak ada pungutan apapun, jadi gratis semuanya seperti itu. Nah untuk jalur pendaftarannya sendiri bagaimana Bapak? Untuk jalur ini masih sama, ada 4 jalur. Yang pertama jalur domisili, yang kedua jalur afirmasi, yang ketiga jalur prestasi, dan yang keempat jalur mutasi. Jalur domisili ini juga semangatnya sebenarnya mendekatkan dengan rumah siswa, artinya sekolah dengan rumah itu dekat. Dan ini juga dibagi 2. Yang pertama domisili radius, ini murni menggunakan jarak antara rumah dengan sekolah, menggunakan jarak udara. Yang dihitung adalah jarak udara. Kemudian yang kedua jalur domisili wilayah, ini menggunakan basis administrasi, yaitu pedukuhan sampai RW. Tentu nanti ada beberapa siswa yang bisa memilih di tahun ini 3 sekolah domisili wilayah. Yang kedua jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini dipergunakan untuk siswa yang tidak mampu. Tidak mampu itu dibuktikan mereka terdaftar di dalam DTSen dari Dinas Sosial PPPA. Ini yang masuk afirmasi kurang mampu ini desil 1 sampai dengan 4. Kemudian juga yang kedua anak-anak disabilitas. Jadi jalur afirmasi itu tidak mampu dan disabilitas. Kemudian jalur prestasi. Jalur prestasi ini khusus untuk jenjang SMP. Jadi untuk jenjang SMP yang ini tentu seleksinya nanti menggunakan rapot. Kemudian tadi saya sampaikan hasil TKA maupun TKAD, dan juga juara lomba atau penghargaan yang lain seperti pengurus OSIS, kemudian juga ikut kegiatan pramuka. Kemudian yang keempat jalur mutasi. Jalur mutasi ini adalah mereka yang mengikuti perpindahan tugas orang tua. Tentu dari luar Kulon Progo masuk ke Kulon Progo. Ini jalur mutasi. Yang kedua anak guru yang mengajar di sekolah tersebut. Jadi mutasi ini ada 2, mereka yang masuk di Kulon Progo dan jalur guru yang mengajar di sekolah tersebut. Seperti itu Mbak Lina. Nah ingat ya Bapak Ibu ya, untuk jalur prestasi itu khusus hanya untuk yang SMP saja seperti itu. Untuk yang SD tidak perlu jalur prestasi. Nah mungkin tadi dari beberapa jalur yang sudah disampaikan Bapak, ada betul jalur khusus seperti itu? Jalur khusus maksudnya? Untuk yang jenjang SMP. Ya mungkin ada prestasi-prestasi olahraga. Nah ini tadi itu masuk jalur prestasi. Masuk jalur prestasi karena mereka punya prestasi di bidang non akademik, barangkali seperti juara lomba olahraga. Ini nanti kan dapat piagam. Itu nanti juara kabupaten, juara provinsi, juara nasional, internasional itu ada bobotnya tersendiri. Jadi nanti ada kurasi. Tadi sudah kami sampaikan, nanti piagam itu dimasukkan dalam aplikasi, akan keluar berapa sih nilai dari
piagam tersebut atau bobot piagam tersebut. Tersebut, iya. Mungkin biar orang tua tahu nih Bapak, untuk sekolah-sekolah yang menerima jalur prestasi terutama khususnya KKO nggih, Kelas khusus. kelas khusus. Oh ya, nggih, memang nggih. Oh ya. Tahun 2026 ini khusus SMP ini memang ada jalur kelas khusus olahraga. Nggih, kalau di tahun 2025 kemarin yang menerima kelas khusus olahraga ini yang pertama Samigaluh, SMP 3 Samigaluh, kemudian SMP 1 Nanggulan, kemudian SMP 1 Panjatan, kemudian SMP Negeri 2 Galur. Tahun 2026 ini tambah satu sekolah, yaitu SMP Negeri 1 Pengasih. Ya, jadi itu yang menerima kelas khusus olahraga, yang kita maksudkan tentu untuk menampung minat, bakat, prestasi, kemampuan di bidang olahraga, sehingga di situ nanti tentu akan tergarap potensi-potensi atlet kita di bidang apa. Ini sekaligus selaku sebagai pembinaan atlet sejak dari dini. Ya, Pembinaan atlet sejak dini dari seperti itu. Ya. Menarik sekali ya Bapak ya. Jadi banyak sekali jalur-jalur yang bisa Bapak Ibu orang tua pilih untuk menentukan sekolah mana yang akan dituju oleh putra-putrinya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang mana orang tua biasanya akan semakin deg-degan seperti itu, yaitu terkait dengan teknis pendaftaran online. Nanti monggo nanti ke Pak Aan ini yang ahlinya seperti itu. Sebenarnya untuk SPMB online sendiri bagaimana Pak Aan? Ya, baik Mbak Lina. Nggih. Jadi di awal tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadin nggih. Jadi di 2026 ini salah satu perbedaannya nggih, ini adalah pada alur atau mekanismenya yang sekarang ini. Kalau untuk jenjang SMP, untuk masuk SMP negeri gitu nggih, itu menggunakan full daring atau full online dengan menggunakan aplikasi yang sudah disiapkan gitu nggih. Nah, kemudian kalau yang untuk TK atau dan SD, ya itu masih tetap sama, yaitu masih offline. Ya, jadi masih luring, langsung menuju ke sekolah yang dituju gitu. Nah, untuk yang masuk SMP negeri ini, ya ini yang kemudian secara sistem aplikasinya memang tahun ini, baru tahun ini, sehingga nanti ada beberapa tahapan ya. Jadi tahapan yang pertama ini nantinya calon murid ataupun juga orang tua, dan kalau di Kulon Progo ini juga banyak dibantu oleh guru sekolah asal gitu nggih. Ini untuk pembuatan akun terlebih dahulu. Pembuatan akun ini dari tanggal 6 sampai dengan 10 Mei 2026. Ini di alamatnya pada kulonprogo.spmb.id, kulonprogo.spmb.id. Nah, ini walaupun kayaknya sebentar gitu nggih, tapi sampai hari ini gitu nggih Pak nggih. Hari ini sudah 3.000-an lebih ini yang mengajukan pembuatan akun. Ya, sudah separuh lebih dari Siswa kelas 6. Total siswa kelas 6 di Kulon Progo SDMI adalah kisaran 5.000-an lebih. Dan tentu saja ini ada yang perlu disiapkan untuk pembuatan akun. Yang pertama adalah KK asli, dan juga akta lahir juga asli. Itu dipindai atau di-scan gitu untuk dokumen yang nanti akan diunggah. Jadi untuk pembuatan akun itu yang diperlukan dokumennya adalah akta lahir dan kartu keluarga. Nah, ketika pembuatan akun itu bagi murid penyandang disabilitas, karena ini juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadin bahwa ada jalur afirmasi gitu Jalur afirmasi ini peruntukannya untuk salah satu peruntukannya adalah untuk penyandang disabilitas. Maka nanti penyandang disabilitas ini atau orang tua menyiapkan surat ya, keterangan hasil asesmen dari ahli, dari psikolog ahli, psikolog ataupun juga dari dokter. Nah, ini kemudian juga bisa diunggah pada waktu pembuatan akun gitu. Kemudian tahap selanjutnya nanti adalah ini yang biasanya cukup bikin juga artinya selalu ada drama gitu Ini adalah terkait dengan penilaian atau kurasi
pada lomba-lomba yang tadi sudah disampaikan Pak Kadin tadi. Nah, beda dengan tahun-tahun sebelumnya bahwa kurasi ini sekarang adalah juga melalui mekanisme daring. Jadi juga langsung pada sistem aplikasi. Nah, nanti ini ya diberikan waktu pada tanggal 11 sampai dengan 15 Mei 2026. Jadi jangan sampai kelewatan nggih nanti nggih untuk yang memiliki calon murid yang memiliki sertifikat baik itu lomba ya, baik yang lomba akademik, non akademik juga penghargaan. Kalau untuk masuk SMP berarti penghargaannya nanti pada penghargaan keikutsertaan di kepramukaan atau kepanduan gitu nggih. Nah, itu nanti bisa diunggah pada tanggal 11 sampai dengan 15 Mei. Maksimal sertifikat yang dapat diunggah ini adalah 3 sertifikat. Ya, nanti setelah diunggah ya tentu saja nggih nanti ada tahap untuk diberikan kurasi, penilaian oleh kurator gitu nggih. Jadi semua sertifikat yang diunggah nanti akan terlebih dahulu dikurasikan. Nah, ini penilaian penilaiannya ini juga cukup waktunya cukup panjang gitu nggih. Iya. Gitu Mbak nggih. Tadi kan untuk pembuatan akun dibatasi sampai dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 seperti itu ya Pak. Iya, iya. Dan ternyata semisal orang tua ternyata lupa nih. Sudah lewat tanggal 10 itu Pak gimana Pak kira-kira? Iya. Kebijakan dari Bapak Kepala Dinas sendiri juga masih nanti akan tetap diperpanjang gitu nggih. Jadi kalau ada yang belum kelewat, ada yang belum bikin akun, ya masa tetap nggak boleh daftar. Tetap boleh ya. Jadi tetap nanti ya. Ya, tetapi diusahakan nanti sampai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Namun apabila masih ada yang ya dengan berbagai kondisi gitu ya tetap lupa atau apa belum daftar atau bahkan gini Pak ya, murid-murid yang berasal dari luar Kabupaten Kulon Progo sendiri ini tiap tahun biasanya juga cukup banyak. Ya. 2025 kemarin mencatatkan itu sih murid yang berasal dari luar Kulon Progo, artinya luar DIY terutama gitu ya, yang kemudian bersekolah di Kulon Progo dengan kondisi dan alasan tertentu ini cukup banyak. Paling cukup banyak kemarin di 2025. Nah, itu nggih, dan jangan lupa nanti juga mungkin untuk murid yang berasal dari luar DIY tentunya. Ini ya karena kalau di DIY tadi sudah disampaikan di awal adalah selain dari TKA juga ada TKAD. Nah, nanti bisa mengikuti TKAD yang diselenggarakan untuk murid luar daerah ini pada tanggal 18 Mei 2026 ya. Penyelenggaranya nanti di dinas. Penyelenggaranya murid harus datang. Ya, jadi tidak bisa dikerjakan dari tempat tinggalnya. Tapi harus datang biar nanti tetap ada pengawasan, ya, kejujuran dan sebagainya sehingga murid harus hadir. Jadi mengerjakan soalnya nanti pada satu tempat yaitu di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo. Tempat sendiri ya. Disediakan. Gitu. Ya, jadi kemudian ya tadi nggih untuk TKAD gitu nggih, kemudian sertifikat lomba tadi juga kemudian diunggahkan rentang waktunya adalah pada tanggal 11 sampai 15 tadi. Gitu. Jadi meskipun tadi ada kebijakan sendiri, meskipun Bapak Ibu ternyata lupa nih tanggal 10 belum mendaftar, ada kebijakan tersendiri nanti nggih. Tapi juga harapannya jangan mendaftar terlalu mepet-mepet seperti itu nggih. Betul Mbak. Dan, ya, harapannya juga kalau bisa tanggal 10 sudah selesai semua seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa. Kemudian berkaitan dengan sertifikat sendiri Bapak, mungkin ada ketentuan-ketentuan sertifikat yang bisa diunggah atau mungkin dalam tingkatnya. Oh nggih. Iya betul. Sertifikat lomba atau penghargaan itu paling lama dikeluarkan atau sertifikat kegiatan itu paling lama adalah 3 tahun. Ya, 3 tahun sebelum pelaksanaan SPMP. Ya, jadi waktu yang dihitung mundur nanti dari bulan Juni ini nggih. Jadi sudah cukup lama gitu. Dan mungkin itu calon murid pada kisaran kelas 4 ya gitu kan, kelas 4 awal. Kelas 4, 5 itu kan banyak-banyaknya lomba nggih. Mungkin kelas 6 juga agak dikurangi gitu. Jadi sertifikatnya mungkin ya dari situ.
Terus pendaftarannya gitu nggih. Pendaftarannya itu nanti ini juga secara daring. Jadi semuanya daring Iya, semua. daring nggih. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu membawa berkas Iya. ke sekolah yang dituju. Kalau yang untuk SMP ini daring, jadi nanti setelah berkas-berkas tadi diunggah, termasuk berkas persyaratan sesuai jalur gitu nggih. Nah, itu nanti kemudian melakukan pendaftaran. Nah, pendaftaran ini ada pembagian waktunya nggih. Jadi biar tidak bersamaan dan waktunya dibagi juga sudah agak cukup longgar. Ini yang pertama jalur domisili radius dan afirmasi itu tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 Juni 2026. Nah, ini ditutup pukul 12 siang pada tanggal 24 Juni itu. Ya. Nah, ini radius dan afirmasi. Artinya yang tadi radius tadi dengan menggunakan jarak dan afirmasi ini memang sesuai ketentuan untuk didahulukan gitu. Selanjutnya jalur prestasi dan mutasi itu tanggal 25 sampai dengan 27 Juni. Nah, ditutupnya tanggal 27 Juni pukul 12 siang juga. Dan terakhir ini jalur di mana ini apabila calon murid masih belum keterima gitu dan Tidak memang berkhawatir niatnya ya. memang tidak mendaftar pada di jalur-jalur awal tadi, ini jalur domisili wilayah. Nah, ini tanggal 25 sampai dengan 30 Juni, ditutup 30 Juni pukul 11. Jadi pembukaannya tanggal 25 berbarengan dengan jalur prestasi dan mutasi, tapi ditutupnya lebih lama. Di calon murid yang tidak keterima misalkan pada jalur prestasi, itu nggih, karena persaingan sekarang dengan TKA-TKAD tadi gitu. Nah, nanti masih bisa mendaftar pada jalur domisili wilayah. Jadi orang tua tidak perlu khawatir ya kalau putra-putri tidak mendapatkan sekolah seperti itu. Ya. Masih banyak jalur yang bisa ditempuh seperti itu. Memang Mbak Lina, jalur wilayah ini nanti nutupnya kan terakhir dengan harapan tentu seperti tahun-tahun sebelumnya bisa bahasanya bisa lintas zonasi ya Nun ya. Artinya mungkin Nyon Sewu yang di Temon sudah penuh, tapi yang di Pengasih masih ada yang kosong. Ini kita silahkan pada orang tua. Kalau kerso nyokolahkan anaknya di Pengasih monggo, tapi memang jaraknya menjadi lebih panjang, lebih jauh. Tapi tetap kita perbolehkan. Asal di zonasi yang lain itu memang masih ada sekolah yang belum terpenuhi. Bisa rombelnya belum terpenuhi maksud kami. Itu dan Nyon Sewu tadi perlu kami sampaikan kuota di masing-masing jalur ya tadi ya. Jalur itu monggo ini orang tua juga harus cermat untuk memilih. Yang pertama tadi kan kami sampaikan untuk jenjang SD. Ini jalur domisili yang kami sampaikan ada 2 radius dan wilayah. Ini untuk jenjang SD domisili radius itu 10%. Kemudian domisili wilayah 70%. Kemudian jalur afirmasi untuk SD ini 15%. Kemudian untuk jalur prestasi SD itu tidak ada. Kemudian jalur mutasi ini ada 5% yang SD. Kemudian yang SMP ini jalur domisili radius 10%, domisili wilayah 40%, jalur afirmasi 20%, kemudian jalur prestasi yang ini kemarin banyak warga yang minta untuk dinaikkan persentasenya. Ini sekarang jalur prestasi itu untuk SMP 25%. Kemudian jalur mutasi ini 5%. Tentu monggo memang siswa-siswa yang berprestasi tentu bisa bersaing untuk menyekolahkan putra-putranya di sekolah yang mungkin jadi impiannya. Walaupun tentu kalau kami ini sekolah itu semua baik, semua bagus, gurunya juga bagus-bagus. Sehingga tentu pilihannya sesuai dengan harapan kami dari jalur radius atau wilayah. Kemudian kalau yang lewat jalur tadi selain wilayah kalau udah akhir ini jalur prestasi ini bisa digunakan.
Gitu Mbak Lina. Oh, terima kasih Bapak. Jadi waktu pendaftaran yang cukup panjang ini harapannya Bapak Ibu monggo bisa memanfaatkan sebaik-baiknya, tidak usah terburu-buru dan juga pastikan memang sekolah yang dipilih itu sesuai dengan keinginan orang tua dan juga anaknya seperti itu. Nah, kembali ke Pak Nur nih Pak Nur. Biasanya banyak pertanyaan masuk ini berkaitan dengan syarat yang diunggah yang utama kakak seperti itu. Kemudian syarat umurnya seperti itu. Kemudian tadi kan zonasi juga otomatis menggunakan kakak nggih Pak. Bisa tidak ya kalau mau menggunakan jalur zonasi tapi kakaknya baru mau selesai bulan depan nih Pak seperti itu Pak. Ini yang sering menjadi pertanyaan dari siswa atau orang tua. Yang secara umum perlu kami sampaikan untuk persyaratannya secara umum ini untuk SD ini syarat usia ini diprioritaskan yang 7 tahun. Kemudian paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2026. Jika kurang dari itu atau minimal 5 tahun 6 bulan ini harus ada rekomendasi dari psikolog profesional. Ahlinya. Tentu ini kaitannya dengan kesiapan mental si anak tersebut. Kemudian untuk SMP ini maksimal 15 tahun per 1 Juli 2026. Dan yang jelas sudah lulus SD. Itu pasti. Kemudian terkait dengan kakak ini yang memang menarik seperti yang kami sampaikan tadi. Ini domisili berdasarkan kakak ini paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Sehingga tidak bisa mendadak, harus 1 tahun. Kemudian yang lebih penting lagi tentu kalau kita kaitkan dengan kakak ini hubungan keluarga. Hubungan keluarga itu anak atau cucu. Jadi bukan saudara jauh. Bukan, kan ada lain-lain family lain itu loh. Ini bisa yang bisa tentu anak atau cucu. Tentu ini juga dalam rangka untuk keadilan agar tidak terjadi perpindahan kakak mendadak demi untuk masuk di sekolah tertentu. Itu Mbak Lina, barangkali tentu sekali lagi pada warga masyarakat tadi ada akun yang mungkin ada batasan waktunya, tapi tentu tidak saklek di situ. Di samping itu, dinas juga membuka helpdesk, artinya ada khusus tempat ruang untuk membantu orang tua atau siswa apabila ada kesulitan di dalam pendaftaran maupun proses-proses dalam tahapan SBMP ini. Sehingga monggo silahkan datang ke dinas apabila mengalami kesulitan apabila di sekolah belum bisa terselesaikan. Jadi tidak perlu khawatir ya Pak. Tidak perlu khawatir, betul. Jadi tadi kan berarti untuk istilah numpang kakak tidak berlaku ya Pak. Nah kemudian bagaimana kalau ada siswa yang ternyata disampaikan berasal dari luar Kulon Progo sendiri ya Pak? Untuk luar Kulon Progo, karena Kulon Progo ini kan berbatasan dengan Jawa Tengah. Yang selatan itu berbatasan dengan Temon, yang agak utara ini dengan Magelang. Ini tentu di dalam zonasi wilayah itu memang ada sebagian yang kita masukkan dalam zonasi Kulon Progo. Tentu itu kita juga sudah ada perjanjian kerjasama dengan daerah-daerah tersebut. Artinya tidak serta-merta langsung dari Kulon Progo itu enggak, tapi justru sudah kita adakan MOU dengan daerah-daerah yang memang berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo. Memang banyak sekolah kayak Temon ini juga banyak siswanya yang dari Purworejo, kemudian Girimulyo yang perbatasan atau Kalibawang ini banyak juga siswanya yang dari Jawa Tengah, dari Magelang. Jadi tidak perlu khawatir. Terima kasih Bapak. Nah ini kembali ke Mas Ani. Sekarang karena semuanya daring online seperti itu ya, dan tidak semua orang tua itu paham teknologi, itu bagaimana Bapak kira-kira? Yang pertama nggak perlu khawatir gitu ya Pak ya. Nggak perlu khawatir, dan saya kira Kulon Progo adalah dengan kabupaten yang tingkat literasi digital ya terus bertumbuh dan berkembang.
Dan penggunaan aplikasi ini juga tentunya bertujuan untuk memudahkan, tidak mempersulit dan juga tidak merepotkan gitu nggih. Nah, sehingga aplikasi ini ya semudah saja scrolling dengan seperti menggunakan gadget Sosmed gitu ya. ya. Ya, jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu kalau misalkan ada kendala dan sebagainya bisa kemudian ke posko layanan helpdesk tadi atau juga ke SMP negeri terdekat gitu nggih. Tapi yang jelas alur dan sebagainya itu juga nanti akan ataupun sudah dibuatkan beberapa simulasi dan juga bagaimana alurnya itu juga cukup singkat. Ya, walaupun bertahap tapi cukup singkat. Jadi tidak perlu khawatir. Apabila juga ada kendala, permasalahan atau kesalahan. Nah, ini kalau misalkan ada yang salah, butuh revisi ya bisa kemudian menyampaikan bahwa atas nama murid ini, calon murid ini ada kesalahan. Yang paling sering kesalahan itu sampai dengan hari ini adalah pada nama orang tua, typo. Ya. Typo. Ya, tapi tetap itu hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Tetap bisa direvisi. Saya kan takut aduh salah ketik nih, gugur enggak ya seperti itu. Yang kedua, kesalahan tapi yang sebenarnya ini ada, kalau ini cukup penting ya, tanggal lahir. Oh iya. Pemilihan tanggal bulan lahir itu. Ini ada beberapa cukup banyak juga, tapi nggak perlu khawatir, tetap bisa diperbaiki, direvisi, tinggal menyampaikan. Sudah ada hotline ya. Oh iya. Yang sudah hotline dinas juga, nomor yang kemudian bisa dihubungi. Sudah cukup banyak yang menyampaikan untuk dilakukan revisi. Intinya walaupun ini adalah penggunaan aplikasi secara full dari yang pertama, dan tentu saja kalau dari sisi masyarakat apalagi orang tua tentu ya kita memahami kekhawatiran, deg-degan gitu nggih. Tapi itu kami dari tim posko layanan helpdesk juga akan selalu siap untuk kemudian memberikan bantuan untuk solusi. Siap selalu ya Pak ya, 24 jam gitu ya Pak ya. Yang penting orang tua jangan malu bertanya dan juga jangan malu untuk meminta bantuan seperti itu. Betul. Dan jangan salah bertanyanya. Jangan salah bertanyanya ya betul. Artinya tujuan yang mereka bertanya jangan ke pihak yang salah. Iya, karena sudah ada tim tersendiri seperti itu. Silahkan datang ke dinas. Ya, kalau kepaksanya itu kurang mantep ya tadi. Nah, silakan datang. Sekaligus bawa berkas-berkasnya ya. Iya. Yang mau diunggah. Nah, kalau kebingungan, bahkan kalau semisal kebingungan atau bahkan mungkin pada kondisi Pak Nje, tidak ada gadget mungkin atau koneksi internet dan sebagainya, di kediaman di sekitar rumah di domisili itu memang tidak bagus. Nah, ini bisa tetap dibantu. Bisa ke sekolah terdekat akan dibantu, diunggahkan juga. Kalau ke dinas dirasa juga jauh mau lebih mantap tapi ya monggo. Kalau yang lebih dekat mungkin ya ke SMP dituju seperti itu. Nah, mungkin dari Pak Han sendiri ada tips supaya masyarakat tidak panik ini Pak? Yang pertama adalah perlu disiapkan pelajari dulu tadi alurnya. Alurnya ada memang beberapa langkah, tapi itu hal yang sangat-sangat memang wajar. Langkahnya itu adalah ketika penggunaan aplikasi. Jadi tidak terlalu panjang. Yang kedua, untuk pembuatan akun itu tadi siapkan dokumennya. Jadi kartu keluarga, kemudian juga akta lahir. Kalau akta lahirnya misalkan tidak ada atau bagaimana dulunya gitu ya, bisa menggunakan surat keterangan lahir juga. Begitu juga pada dokumen di kartu keluarga, ini tadi juga sudah ditekankan bahwa itu adalah dalam 1 tahun gitu nggih. Tapi pada kondisi tertentu itu juga bisa menggunakan dengan alasan tertentu, sepanjang itu alasannya juga dicantumkan. Misalnya orang tuanya
melahirkan. Oh iya. Ibunya Tambah melahirkan anggota lagi, baru tambah seperti anggota. itu. Nah, sehingga kakaknya berubah. Padahal itu sehingga dikeluarkannya belum nyampe 1 Iya. tahun. Atau bercerai. Nah, atau kemudian ada perpisahan dan sebagainya. Ya. Orang tua. Jadi tidak masalah. Jadi yang penting dokumen-dokumen disiapkan, termasuk nanti ketika pada pengunggahan, pada waktunya untuk mengunggah sertifikat, sertifikatnya juga disiapkan, Oh iya. sertifikat yang asli gitu ya, atas nama dia sendiri, murid sendiri, bersangkutan ya sendiri, gitu. ya. Kemudian juga dokumen-dokumen lain seperti raport ya, nilai raport dan sebagainya itu disiapkan saja. Nah, ini Pak, mohon maaf. Mm-mm. Terkait dengan raport itu kan tebel banyak nggih. Mm-mm. Itu bagaimana Bapak? Ya, ini kita memberikan kemudahan juga untuk raport. Nah, kalau dalam bentuk raport yang diunggah nanti tentunya berlembar-lembar gitu. Mm-mm. Nah, ini raport ini nanti kita sudah siapkan surat keterangan yang nantinya dibantu oleh sekolah asal. Oh, Jadi surat keterangan yang dibuatkan dengan format yang sama nanti dalam satu kabupaten yang akan diunggah. Nah, ini dalam 1 lembar saja. oh, 1 lembar saja. Ya, Jadi tidak ditandatangani perlu- oleh kepala sekolah atau kepala Madrasah. madrasah masing-masing. Jadi tidak perlu memindai, memfoto Iya. raport yang berlembar-lembar. Terus gitu. semesternya difoto. Ya. Ya, kembali ke Pak Nur ini Pak. Terakhir ini mungkin ya. Ya. Terkait dengan mungkin ada pesan untuk masyarakat Pak ya. terkait SPMB 2026 ini Pak. Pesan kepada orang tua, untuk orang tua. Tentu tolong dampingi putra-putri kita yang akan mendaftar. Tentu di dalam mengarahkannya ya harus dengan kejujuran. Dalam pengertian tadi itu mungkin persyaratannya yang diupload itu ya tentu tolong itu yang memang betul-betul punyanya si siswa tersebut. Karena ini juga bagian dari pendidikan untuk kejujuran. Kemudian pilih sekolah yang memang sesuai dengan domisili dan kemampuan anak. Ada yang memang tadi sudah kami sampaikan, keluar zonasi itu ada. Nanti kalau sudah terakhir atau jalur prestasi itu bisa. Kemudian kami sampaikan juga sekolah di Kulon Progo itu semua bagus. Kemudian yang ini yang barangkali sering beredar, jangan percaya kepada pihak-pihak yang lain yang menjanjikan bisa membantu untuk masuk di sekolah tertentu. Ya ini iming-iming. Jangan sampai tertipu. Karena semua sudah berbasis online. Tidak ada jalur-jalur yang lain. Jalurnya ya tadi itu yang hanya 4 kami sampaikan tadi. Dan itu terbuka. Sehingga mari kita kawal SPMB di Kulon Progo ini dengan penuh integritas dan tentu kita sambut dengan gembira, dengan senang. Sehingga anak-anak kita nanti untuk bersekolah di jenjang masing-masing ini juga masuk akan dalam suasana yang senang dan gembira. Ya, itu Mbak Lina. Ya, baik, terima kasih sekali Bapak. Ya, luar biasa sekali ya Sobat Podcast Opsiku, obrolan hari ini yang mungkin sebelumnya Bapak Ibu masih deg-degan, masih khawatir terkait SPMB 2026. Semoga dari obrolan singkat ini bisa memberikan gambaran, bisa memberikan inspirasi, dan juga nanti bisa memberikan solusi buat Bapak Ibu yang masih bertanya-tanya terkait dengan SPMB 2026 ini. Dan yang perlu diingat Bapak Ibu semuanya, membuat akun sudah mulai dari tanggal 6 Mei kemarin seperti itu. Jadi harapannya jangan membuat mepet-mepet meskipun waktu pendaftarannya juga cukup panjang. Kemudian tolong pahami jalurnya, siapkan dokumennya, catat jadwalnya ya yang paling penting seperti itu, dan lakukan pendaftaran sesuai dengan prosedur seperti itu. Oke, terima kasih Pak Nur Wahyudi dan juga Pak Aan yang sudah hadir berbagi informasi yang luar biasa ini di podcast Opsiku. Oke, jadi nanti jika Bapak Ibu orang tua ada yang mengalami kendala, kesulitan, bisa langsung menghubungi tim teknis yang ada di sekolah yang dituju, atau mungkin jika kurang mantap bisa mendatangi tim SPMB 2026 yang ada di Dikpora. Seperti itu ya Pak ya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sekian podcast hari ini. Saya Lina undur pamit. Tetap dengarkan podcast Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo.
Salam pendidikan, Kulon Progo Binangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.